Ini seru banget nih Samudari, kita bakalan ada di talk show Jaksa Menyapa with Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Nah sekarang ini Afi udah kedatangan Kang Hengki Kurniawan, PLT Bupati Bandung Barat. Hai Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus juga ada Pak Pariono SH yang adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Hai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga. Dan satu lagi nih, wah ada bertiga nih. Kita berempat banget sekarang di ruang siaran. Ada Kang Andre juga. Kang Andre Dwi Subianto SHMH yang adalah Kepala Seksi Intelijen. Hai Kang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pada semangat gak sih nih? Semangat Kang. Semangat. Nah, kita doang. Meskipun kita gak diajak makan siang ya. Iya, kena nih gue. Tadi kan Afi bilang sama udah, Kang udah makan belum? Belum lagi ya. Kan padahal basa-basi Kang, kenapa dibilang belum sih? Tapi alhamdulillah sehat ya semuanya di sini ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi di hari ini yang Samuda pasti banyak banget ya Samuda yang dengerin juga streaming dari daerah Bandung Barat. Pasti banget nih Kang. Soalnya yang dengerin Samuda tuh banyak banget Kang. Bandung Kota ada. Bandung Kabupaten juga banyak banget. Sampai Padalarang pun sampai ngedengerin Ardan juga. Jadi memang kan? Ardan ini salah satu radio favorit masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Boleh tepuk tangan dong buat Ardan, luar biasa. Tepuk tangan pemirsa. Wah, ini sih seru banget nih Kang. Cuman mungkin ada banyak banget juga insan muda dari Bandung Barat yang belum mengetahui dan belum mengerti juga apa sih jargon Bandung Barat berkah tuh apa sih sebenarnya gitu. Ya. Kalau berkah sendiri kan mempunyai makna yang baik ya. Jadi segala sesuatu kita dalam bekerja, kemudian ikhtiar itu kita mencari berkah. Jadi hidup indah bila kita mencari berkah. Harapannya mudah-mudahan Bandung Barat ke depan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Itu aja sih Teh. Singkat, padat, dan jelas ya. Dan diaminkan dengan banyak orang pastinya. Berkah tuh. Kalau ngomongin berkah tuh, wah siapa sih yang gak mau dapat berkah? Bila mencari berkah. Asik banget, seru ya Kang Hengki ya. Jadi ini pada ikut nyanyi nih jadinya nih gara-gara Kang Hengki juga. Nah mungkin banyak juga insan muda yang sering banget buat datang ke Bandung Barat tapi nggak se-concern itu gitu ya Kang sama Bandung Barat juga. Mungkin bisa kenalin gak sih ke insan muda juga ada apa aja sih di Bandung Barat yang bikin kita yang tinggal di Bandung Kota tuh pengen banget buat datang ke Bandung Barat. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya atas undangannya dari Pak Kajari, kemudian Ardan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sudah lama banget kayaknya saya nggak pernah menginjak radio lagi gitu ya. Semenjak kecil itu ayah saya kebetulan juga penyiar radio, seneng banget sekarang bisa menyapa insan muda ya namanya ya. Insan muda Ardan dan Bandung Barat sebentar lagi akan berusia 14 tahun di 19 Juni nanti. Nah kalau bicara Bandung Barat apa sih yang terkenal kan begitu ya. Banyak orang yang mungkin dulunya tidak tahu bahwa Lembang itu masuk Bandung Barat. Orang taunya Bandung. Nah, semenjak saya menjabat di Kabupaten Bandung Barat 2,5 tahun yang lalu, kemudian saya sampaikan ke teman-teman atau mempromosikan di sosial media bahwa kita punya keindahan alam, Lembang dan lain sebagainya. Semua baru tahu, oh ternyata Lembang itu Bandung Barat ya. Nah, jadi ternyata banyak yang salah terkenal di Bandung Barat kalau untuk pariwisatanya ya Lembang gitu. Pasti pernah bawa pacar ke sana kan? Pacaran ke Lembang pasti pernah. Kan aku yang dibawa Kang, masa aku yang bawa? Kan aku ceweknya. Gimana sih? Sering banget pasti. Ya, kalau untuk wilayah selatan di Cililin itu ada Wajit. Wah. Itu Wajit Cililin. Enak ya, itu ya. Manis. Kayak aku nggak? Wah. terus Kang, aduh. Ada apa lagi nih Kang di Bandung Barat juga? Ya paling di sektor pariwisatanya sih yang menonjol karena memang entry point PAD kita kan dari pariwisata. Dan kalau orang ke Bandung rata-rata itu pasti mencari keindahan alamnya di Bandung Barat. Jadi ya wilayah Lembang yang cukup digemari dan hampir 1 tahun kunjungan wisatawan di Lembang itu kurang lebih sekitar 7 juta wisatawan. Nah kalau untuk wisatawan dari luar negeri itu banyak dari China, Malaysia, kemudian juga Singapura. Menurut data kita ya gitu. Wah ini sih pasti banyak banget yang Samuda yang lagi dengerin juga yang jadi langsung teringat masa kecilnya sering banget ke Lembang. Kalau pacaran makan ketan bakar. Wah itu enak banget sih. Duh kelihatannya. Kayaknya Pak Kajari ini nostalgia tuh. Jadi kalau saya Pak hampir semua mantan pernah saya bawa ke Lembang. Dan baru tahu itu Bandung Barat cuma setelah pemekaran kemarin gitu. Oh gitu, jadi ya ternyata Lembang itu termasuk Bandung Barat. Dan kalau misalnya Afi lihat dari zaman Afi kecil sampai sekarang, dan itu selalu berkembang gitu untuk daerah Bandung Barat. Apalagi ternyata sekarang nih yang Samuda ada pasar modern juga yang membuat nih UMKM di Lembang, di Bandung Barat itu jadi lebih
lebih apa ya, lebih terkenal lagi, lebih efisien lagi, apalagi buat customernya yang datang ya Kang. Bisa dijelasin nggak sih itu apa sih? Soalnya kayak itu tuh hal yang mungkin kita sering datengin tapi kita nggak get to know gitu, nggak sedekat itu. Jadi pengen tahu gitu Kang, mungkin insan muda juga. Iya, paling singkat begini ya, potensi UMKM di Bandung Barat itu luar biasa. Banyak produk-produk UMKM tuh kalau menurut saya ya kuliner di Bandung Barat dan Bandung Wah, Raya kacau ini, sih aduh itu. luar biasa deh. Kita kalau dulu ke Jakarta pacaran selalu ke Bandung. Wah, benar. Kulinernya luar biasa. Yes. Dan banyak pelaku UMKM yang produknya juga saya rasa kualitasnya bagus. Bahkan ada satu produk UMKM di Kabupaten Bandung Barat tuh omsetnya sampai 3 miliar satu bulan. Wow, apa ya itu itu di ya? Padalarang, namanya kayak cilok-cilok yang dikeringin begitu menjadi jajanan SD. Oke. Nah kalau UMKM sendiri mungkin untuk insan muda atau masyarakat atau pendengar radio yang hari ini stay tune gitu ya, Yes. bisa mendapatkan produk UMKM itu ya di di tempat-tempat wisata yang Yes. ada di Bandung Barat. Di Oke. situ ada pusat oleh-olehnya, misalnya di Great Asia Afrika. Di situ ada hampir semua tempat wisata. Kita minta pelaku wisatanya harus menampung pelaku UMKM. Dan kemarin baru saja kita memanggil toko-toko modern ya untuk 20%-nya harus menampung produk UMKM di Kabupaten Bandung Barat dengan desain kearifan lokal gitu. Jadi kita support UMKM. Support banget, Sebagai betul. penggerak ekonomi daerah ini harus kita support semaksimal mungkin. Iya sih, harus banget sih insan muda emang harus mencintai produk-produk UMKM juga, produk-produk Indonesia. Karena emang seenak itu gitu kan, apalagi kuliner-kulinernya. Dan pariwisatanya pun emang keren-keren banget di Bandung Barat ya. Tadi udah disebutin salah satunya Great Asian Africa itu. Ada Ardan sering kalau banget di ke wilayah situ. selatan ada The Little Niagara. Jadi Curug Malela itu dikenanya The Little Niagara. Udah pernah ke sana belum? Belum. Wah, harus cobain. Belum diajak nih aku. Jalannya saat ini sedang kita benahi dengan panjang 57 km, menelan biaya 285 miliar. Kita ingin wilayah selatan itu biar ke menjadi explore biar gitu ke explore karena kan sekarang hanya wilayah utara Lembang. Betul. Nah, kita ingin buka akses wisata Ke daerah yang selatannya. baru. Harapan kita ya orang-orang harus datang ke wilayah selatan juga, menghabiskan uang di sana, menginap di sana. Ya, saya sih yakin ya kalau kita bersaing dengan negara lain di bidang teknologi, kita pasti kalah dengan negara tetangga misalnya Singapura, atau bersaing industri kita kalah dengan China. Tapi bersaing sumber daya alam atau wisatanya kita tidak kalah dengan yang lain. Iya dong, pasti dong. Wah, terus sih kalau nongkrong di Curug pasti tuh kalau udah buka, udah officially dibuka itu pasti banyak yang piknik ya Kang ya, kebayang. Sampai sekarang aja dengan jalannya off-road ya udah banyak. Apalagi Lumayan ya, jalannya mulus. OTW-nya. Makanya dengan Pak Gajari kita juga minta pendampingan supaya semuanya berjalan lancar on the track gitu. Ih, seru banget. Nah, itu mungkin salah satu yang lagi dikembangkan juga nih. Nah, pasti sama dia juga penasaran untuk di dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Kang Hengki nih, mungkin ada yang pengen tahu ada apa sih yang lagi dikembangkan gitu untuk peningkatan pelayanan publik di pemerintahan kota Kabupaten Bandung Barat. Ya, Bandung Barat sendiri kan baru berusia 14 tahun. Kami terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau visi kami ya pemerintahan yang akur, aspiratif, kreatif, unggul dan religius. Jadi sekarang kami harus hadir ya untuk masyarakat, memberikan solusi untuk masyarakat. Intinya kita memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu pelayanan kependudukan, kemudian pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan kita maksimalkan. Makanya untuk RPJMD di anggaran di 2021 sampai 2023 ini target RPJMD-nya harus ya 100% lah. Wih, semoga semua berjalan lancar ya Kang Amin, ya. amin, mohon doanya, mohon Apalagi di supportnya. masa pandemi ini kita juga harus pinter-pinteran juga ya Kang ya. Iya, jadi pandemi ini sangat berdampak bagi kami pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yes. PAD kami, pendapatan asli daerah kami turun hampir 60%. Wow. Jadi dari sektor pariwisata, pajak dan lain sebagainya. Nah, ya pemerintah kita harus dituntut untuk kreatif ya, berpikir kreatif, out of the box, bagaimana ekonomi ini harus tumbuh. Makanya kemarin dengan kami zona orange, ya saya tetap membuka pariwisata meskipun Pak Gubernur sebenarnya Pak Kajari nggak memberikan izin, malah saya diginiin, kamu berani gitu kan, karena ini pidana loh begini kalau sampai begini gitu. Nah ya kalau saya sih melihatnya begini ya, kalau kita PPKM mikro di desa-desa di Kabupaten Bandung Barat ini tidak ada yang zona orange, semua hijau dan kuning. Yes. Sekarang baru orange karena kemarin ada lonjakan klaster keluarga. Yap. Nah, artinya Pak Jokowi juga menyampaikan gas remnya itu harus tepat. Yes.
COVID-nya harus kita tekan, tapi ekonominya juga harus jalan. Jadi tantangan hari ini ya bagaimana ekonomi bisa bangkit kembali. Yes, Karena betul. Jawa Barat sendiri pertumbuhan ekonomi minus 2%, Kabupaten Bandung Barat juga minus 2%. Wow. Ini tantangan terberat, Yes. ujian terberat bagi pemimpin hari ini. Semangat ya Kang ya. Aduh, Tetap melihat Kang semangat. Hengki kayak wah, tapi tetap masih semangat gitu hari ini tuh kayak masih Tetap senyum. semangat meskipun begadang, jerawatan. Saya baru kali ini loh jerawatan bikinnya karena mikir. Seriusan Kang? Banyak pikiran ya. Banyak pikiran, kurang tidur. Bener. Wah ini nih makanya kita juga sebagai warga juga harus terus mengikuti protokol kesehatan juga walaupun Betul. udah dibuka pariwisatanya tetap. Betul, kita terus minta kepada pihak camat, kepala desa, jangan sampai chaos baru bertindak. Jadi Nah, setiap hari sure. hampir ya mungkin seminggu beberapa kali itu Zoom meeting dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Yap. dengan Pak Jokowi, tetap COVID yang dibahas. Apalagi sekarang varian terbaru yang lebih mematikan Yes, seperti India itu itu sudah masuk di serem Karawang, banget, ya. sudah 2 orang yang terpapar positif. Ini kita harus lebih hati-hati kepada seluruh insan muda Yes. yang peduli, yang mudah mengakses informasi. Jangan bosen-bosen, ayo bantu menyampaikan ke tetangga pentingnya protokol kesehatan gitu. Mungkin banyak banget dari insan muda yang ngedengerin kayak masih SMA, masih kuliah, sering banget ngedengerin berita-berita apa-apa kejaksaan. Mungkin kita get to know dulu ya, kejaksaan tuh apa sih sebenarnya? Baik, Mbak Afi. Opi ya. Iya, Afi. Oke, terima kasih. Insan muda semua, selamat sore, selamat siang. Siang. Untuk Pak Bupati dulu, saya mengucapkan selamat ulang tahun nanti yang ke-14. Terima kasih, Pak tanggal Jari. 19 Juni ini. Semoga tambah berkah sesuai dengan jargonnya. Amin. Baik, saya coba sedikit buka gambaran apa sih kejaksaan gitu ya. Yes. Kalau kejaksaan itu kan begini, dia bergerak di bidang apa bukan jasa ya, apa untuk pemerintahan yang menangani tentang sebenarnya yang penuntutan lebih utamanya penuntutan, tapi nanti ada beberapa kegiatan ataupun tugas Yes. yang bisa meliputi hampir semua lingkup kehidupan kita gitu. Oke. Tapi tugas utamanya adalah melakukan penuntutan di bidang pidana gitu. Oke. Nah, berdasarkan undang-undang kejaksaan, kita punya ada beberapa bidang. Pertama ada pembinaan, ada intelijen, ada pidana umum, ada pidana khusus, juga ada perdata dan tata usaha negara. Dan ini diatur semua dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004. Oke. ya. Dan yang paling pokok tadi di PIDUM. Nah, kalau di pembinaan itu kita hanya mengurusi internal kita untuk seperti kalau di itu ada Pak Sekda lah ya, ada Kasdim, ada segala macam, itu yang mengurus internal kejaksaan. Nah, kemudian ada bidang intelijen. Bidang intelijen inilah yang mengurus juga mengenai ketertiban umum, begitu. Misalnya, nah di sini bisa terlibatan semua pihak. Nanti kita ada program jaksa menyapa seperti sekarang ini, ada Yes. jaksa masuk sekolah, ada jaksa dengan guru-guru begitu. Juga ini yang tergabung dalam kegiatan yang namanya pembinaan masyarakat taat hukum atau juga kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Gitu. Di samping itu juga kita memberikan pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ini ada 2. Oke. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat di bawah pimpinan oke. Pak Hengki sekarang gitu. Dan itu kemudian yang berkaitan dengan pidana umum tadi kita melakukan penuntutan, nanti setelah menerima berkas dari penyidik kita teliti, nanti kita bikin dakwaan, kita limpahkan ke pengadilan gitu. Nah, ini yang perlu Oke. diketahui. Kemudian kalau ini jenis pidananya umum seperti misalnya pencurian, penggelapan dan lain-lain begitu ya. Nah, nanti ada pidana khusus. Nah, kalau pidana khusus ini agak lebar lagi, agak luas. Mulai dari tahap penyelidikan kita sudah bisa mulai bekerja. Penyidikan, kemudian penuntutan juga baru sampai ke pengadilan. Nah, jenis pidananya kalau di pidana khusus ini hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, Oke. gitu. Terus kemudian juga ada perpajakan. Itu saja yang bisa ditangani dan perekonomian. Nah, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, inilah kita di sini membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat maupun BUMN yang ada di kabupaten kita ini untuk memberikan pendampingan hukum, juga memberikan bantuan hukum baik diminta ataupun tidak, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.
Dan ini ada beberapa tugas, antara lain memberikan bantuan hukum tadi, melakukan penegakan hukum. Misalnya kan ada juga perkawinan Yes. antar sejenis. Nah, ini kan harusnya tidak boleh. Nah, kami bisa melakukan penegakan hukum dengan minta pembatalan ke pengadilan gitu. Itu antara lain. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang nakal, PT-PT yang nakal yang itu kita bisa melakukan pembubaran. Juga menggugat. Kalau ada hal-hal ilegal gitu ya, begitu, Pak ya. Gitu. Wow. Kemudian juga kita juga bisa memberi pertimbangan-pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah seperti kepada Pak Hengki. Ada yang perlu dimintaan pertimbangan hukum, kita bisa. Oke. Kemudian juga kita bisa memberikan pendampingan hukum atau LO ya. Untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek kita bisa melakukan pendampingan hukum juga. Juga bisa memberikan pelayanan hukum lainnya. Masyarakat yang belum paham hukum secara gratis boleh datang ke kantor kami. Nanti Serius boleh nih. gratis betul. Nanti datang sini tanya-tanya apa sih hukum itu, apa misalnya Bisa yang tuh. berkaitan pidana atau apa semua begitu. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ternyata kalau misalnya main-main ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung boleh banget nih. Boleh. Ih, seru dong. Cuman kan orang rata kayak seperti takut ya datang ke kantor. baru ngeliat takut dituntut Iya, gitu. padahal boleh bebas gitu. Tenang kok, ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, bukan cewek. Kalau cewek emang lebih sering nuntut ya daripada kejaksaan. Soalnya ngerasain selalu Afik. menang ya. Selalu menang. Ini kalau kejaksaan lawan cewek menang mana nih, Pak? Itu agak repot ya Pak Kajari. Berat ya. Agak repot apalagi kalau ceweknya lagi PMS ya, Pak ya. Nah, Wah, itu dah. udah deh, kabur deh semuanya ya. Nah, ini juga di talk show hari ini, di Jaksa Menyapa hari ini nih yang Muda. Katanya nih lagi ada program kerja Kejari Kejaksaan Kabupaten Bandung. Apa sih itu, Pak? Ya, program kita tentunya memang kan sudah diatur semua dalam program tahunan ya. Yes. Yang terlain juga kita berkaitan dengan Pemda misalnya, kita bisa memberi pendampingan hukum ataupun ada istilah PPS, pengamanan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nanti bisa kita lakukan pengamanan baik terhadap personalnya, terhadap asetnya, terhadap kegiatannya begitu. Nah, beda lagi kalau yang dilakukan oleh pendampingan hukum nanti dilakukan oleh bidang datun. Kalau tadi dilakukan oleh bidang intel, bidangnya Pak Andre ini. Kalau yang pendampingan hukum dilakukan oleh bidang datun gitu. Itu yang sekarang. Dan sekarang juga kami juga sedang mengejar untuk aset, pengamanan aset-aset yang ada di pemerintah daerah yang selama ini banyak yang dikuasai oleh orang lain. Yes. Nah, kita akan bantu untuk kembalikan aset itu supaya kembali menjadi milik negara. Itu antara lain seperti itulah. Oke, jadi ini adalah salah satu kolaborasi juga ya, soalnya ada program Kejar-Kejari Kejaksaan bersama Pak Hengki. Iya. Ada apa nih kok? Udah kayak YouTuber nih, ada kolaps. Gimana nih Kang? Ya, jadi kan membangun wilayah itu tidak bisa sendiri. Yep. Kekuatan yang paling utama kebersamaan, gotong royong, kolaborasi pentahelix, gimana ya semua unsur ya, pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, media, kita bersama-sama dalam pembangunan. Nah, tadi disampaikan Pak Jari bahwa pemerintah Bandung Barat atau Kajari mempunyai tupoksi seperti tadi, membantu pemerintah daerah. Nah, tentu kami sendiri juga sangat terbantukan gitu, apalagi di Bandung Barat ada beberapa masalah, baik itu perdata juga ya Pak ya, terkait pasar panorama Lembang dan lain-lain. Nah, tentu dengan istilahnya pertimbangan hukum, kemudian masukan-masukan, tentu memudahkan kita untuk mengambil langkah seperti apa gitu. Oke, jadi semakin seru dong ya ini. Supaya semuanya on the track gitu Teh. Yes, bener banget nih, biar semuanya sesuai dengan apa yang ditujukan juga. Yang pastinya ini adalah apa yang dilakukan sama Kejaksaan Kabupaten Bandung dan Pak Hengki, dan Kang Hengki juga. Ini buat kamu insan muda ya, biar semuanya nyaman gitu ya Kang ya. Iya. Apalagi di masa-masa kayak gini, wah huru hara semua, otak udah kemana-mana mikirnya, udah dikasih tujuannya juga sama Kejaksaan Kabupaten Bandung dan Kang Hengki juga. Nah, katanya Kang Hengki mau cabut nih, yang meninggalkan kita. Ya, insan muda, karena memang kesibukan Pak Kajari juga sibuk. Sebenarnya Pak Kajari juga ada undangan tapi melalui virtual. Hari ini kami ada rapat paripurna terkait tindak lanjut BPK kemarin, laporan BPK, jadi jam 2 di Lembang. Gitu Kang. Makanya saya pamit duluan Pak Kajari, mohon izin. Mangga. Kang Andri, nanti kita Terima bertemu di kasih. virtual ya, karena Pak Kajari Pak. juga diundang. Terima kasih Pak Bupati Ya, sudah. sami-sami Teteh. Terima kasih Sukses Kang terus buat Hengki. Radio Ardan. Thank you, sehat-sehat terus. Yang pasti ditunggu kedatangannya lagi ke Ardan Radio. Jadi
nggak ada salahnya juga gitu kita untuk mencari tahu apa sih sebenarnya kejaksaan, dan mungkin banyak juga insan muda yang punya cita-cita untuk kerja di kejaksaan tuh banyak banget juga loh Pak. Iya. Pengen banget tuh kan lagi cari kuliah, sekarang lagi SBMPTN Pak, lagi nungguin ini Pak hasil SBMPTN, mungkin ada yang pengen kerja juga di bidang di dalam Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terutama ya. Nah ini kita pengen tahu juga nih Pak, untuk tugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung itu apa aja sih Pak, secara singkat deh, yang mungkin paling sering kita dengar tugasnya apa aja sih yang kita belum tahu gitu. Baik, insan muda, tadi seperti saya jelasin waktu masih ada Pak Bupati ke Bandung Barat itu ya, kita punya beberapa tugas pokok gitu. Yang paling utama adalah kita melakukan penuntutan, tadi saya bilang. Yes, itu penuntutan di bidang pidana gitu ya. Betul. Itu yang paling pokok. Nah, tapi ada tugas-tugas lain, misalnya di bidang intelijen kita memberikan tadi kepada masalah ketertiban umum, kita bisa mengawasi aliran kepercayaan gitu, barang cetakan, termasuk kita juga punya tugas kita itu untuk meneliti apakah benar nggak, takutnya salah gitu kan. Oke. Gitu. Kemudian juga nanti di bidang pidana khusus tadi melakukan penuntutan di perkara-perkara korupsi, perkara perpajakan gitu. Jadi dari atas sampai bawah ya Pak ya? Ada semua di situ. Semuanya gitu. diurusi di kejaksaan. Nah tadi kemudian di Perdata dan Tata Usaha Negara yang kita juga banyak berhubungan dengan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam hal baik bantuan hukum, misalnya pemerintah daerah digugat oleh masyarakat, kita bisa membantu. Bisa membantu. Gitu, menjadi pengacaranya negara lah begitu. Oke, gitu. betul. Berarti kalau misalnya ada yang pengen ngurus-ngurusin tentang misalnya pengen nuntut temennya pernah bohongin uang, itu bisa langsung ke kejaksaan begitu Pak? Tentu ada mekanismenya nah, ya. Kalau itu tuh yang pengen tahu tuh insan muda tuh. Seperti itu, misalnya kita dibohongin nih. Waduh, pinjam motor atau dibawa kabur. Betul, sering tuh. Nah, yang pertama harus lapornya bukan ke kejaksaan, harus lewat ke kepolisian karena ini pidana umum. Alright. Nah, itu lapor ke polisi, nanti oleh polisi dilakukan penyidikan. Setelah penyidikan selesai, ketemu siapa pelakunya dapat, nanti saksi-saksinya diperiksa, diberkas, kemudian dikirim ke kejaksaan. Oke. Kita teliti tuh, udah berkasnya kira-kira udah lengkap belum, udah bisa belum nanti dibawa persidangan, kan ada syarat-syaratnya gitu ya. Kalau udah bisa baru dikirim ke kejaksaan. Nah itu kejaksaan menuntut. Berapa tahun ini orang ini harus kita hukum. Gitu. Wow, jadi tuntutannya ada di kejaksaan gitu. Tapi nanti diputus lagi oleh hakim. Udah itu kan kita limpah. Nah, nanti waktu persidangan kita tuntut misalnya berapa, setahun dihukum. Hakim putusnya berapa, bisa lebih, bisa juga kurang dari itu. Oke. Nah berhubung ada Pak Andri juga di sini, pengen tahu deh Pak. Untuk bagian intelijen tuh berarti yang nyari-nyari bukti gitu Pak, atau gimana sih? Jadi kita di intelijen ini ada kegiatan itu salah satunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi Kejaksaan Agung ini punya, kalau Pak Hengki punya jargon yang berkah, kita punya jargon kenali hukum, jauhi hukuman. Wah, keren juga tuh. Kenali hukum, jauhi hukuman. Betul. Itu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tapi seluruh ASN. Jadi Pak Kajari ini, Pak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung punya program di Kabupaten Bandung, Jaksa Sahabat Guru. Nah, di situ Jaksa Sahabat Guru ini Bapak ini memberikan pemahaman. Kan banyak banget laporan. Betul. Tugas guru cuma mengajar, tapi dibebankan oleh pemerintah ini untuk membuat pertanggungjawaban keuangan. Kadang-kadang situlah suka ada kesalahan. Nah itu kita berikan edukasi, pemahaman. Di intelijen sendiri kita bisa melakukan full data, full bucket, pengumpulan data dan bahan keterangan. Cuman kalau tidak hanya sebatas tipikor, tapi seluruh ya. Ipolek Sosbud Hankam. Jadi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan semuanya di intelijen. Wow, itu wah seru banget sih. Berarti ada di posisi Bapak sekarang. Wah pusing, kalau aku Maya balasin chat aja udah pusing. Gimana Pak Andri? Ya ampun, ini adalah hal yang paling seru banget hari ini. Soalnya Afi tuh belum pernah loh Pak ketemu sama
orang-orang yang kompeten di bidang kejaksaan gini. Ini adalah hal yang baru juga. Insan muda juga pasti langsung, oh ternyata kejaksaan tuh ini, kerjanya kejaksaan tuh ini. Jadi kita juga semakin paham gitu Pak. Ini seru banget nih. Tapi mungkin kalau misalnya insan muda pengen get to know more, pengen tahu lagi tentang Kejaksaan Kabupaten Bandung, terutama bisa nggak sih ngelihat di mana, mungkin ada websitenya atau apanya gitu Pak? Kita punya ada website Pak, izin. Yes. Kejari Kabupaten Bandung.go.id. Instagram juga kita punya. Wow, nah itu tuh. Ada Kejari Kabupaten Bandung. Kejari Kabupaten Bandung, atau bisa di websitenya kejarikabupatenbandung.go.id. Nah itu udah lengkap ya, kalau misalnya kamu mau get to know more tentang Kejaksaan Kabupaten Bandung, kamu bisa cek di situ. Karena mungkin dari Facebooknya juga ada loh. ada Facebooknya juga. Semua sosmed kita ada. Ada apa nih Pak? Ada Facebooknya apa nih? Facebooknya Kejari Kabupaten Bandung. Kejari Kabupaten Bandung juga. Ada apa lagi mungkin yang lain? Twitter. Di Twitter. Oh, wah ini Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat. Apa sih yang kita lakukan? Betul. Jadi ini udah era keterbukaan. Semua bisa melihat. Semua bisa apa tahu. Yang kita kerjakan. Oh jadi suka update ya? Lagi ngapain aja ini pun kita update nih. Oh ini update nih? Update. Wah ada Afi dong, berarti nanti di Facebook, Instagram, sama websitenya Kejaksaan Kabupaten Bandung. Makasih loh Pak. Termasuk juga itu nanti kalau kan kita mau ada penerimaan pegawai kejaksaan. Oh open recruitment nih. Rekrutmen itu kita upload semua di. Wah ini banyak nih pasti yang pengen gitu. ikutan. Jadi lagi open recruitment nanti di tanggal berapa nih Pak? Ini mungkin sekitar bulan-bulan depan sudah mulai itu. Banyak nanti nih. silakan dibuka Kejaksaan. media sosial kita, nanti di situ ada persyaratannya apa. Yes. Dan banyak nih tahun ini kita perlu jaksa itu sekitar 100. 1000 orang. Dan dengan pegawai-pegawai yang lain itu sekitar 4.000 orang. 4.228. Jadi ini lowongan yang sangat lowong banget buat kamu nih yang sama kayaknya mungkin kamu jodohnya di sini ya, di Kejaksaan Kabupaten Bandung, bisa banget nih ikutan. Wah, pokoknya hari ini Afi mengucapin terima kasih banget buat teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak Pariono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Afi. Dan terima kasih juga buat Kang Andri Siap, Dwi Afi. Subianto selaku Kepala Seksi Intelijen. Thank you banget ya untuk Kang Andri dan Pak Pariono. Semoga sehat-sehat. Amin. Teman-teman di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung juga semoga sehat-sehat ya. Biar kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu hati-hati ya Kang ya. Mau makan kan habis ini? Itu Kelaparan soalnya. Banget nih. Kalau gitu buat kamu juga yang sama The Station, terus you have to listen to LDR.